Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa kulla syai'. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Ada satu ungkapan yang sering ketika saya kuliah dulu mendengar ungkapan begini, al-alimu, orang alim itu yafhamu bil isyarati, dia akan memahami dengan isyarat ini. Wala yafhamul jahilu, dan orang-orang yang sebaliknya, yang jahil, la yafhamu bi alfi ibarah, walaupun ada beribu macam penjelasan, ibarat ya, yang sudah menjelaskan, dia juga tidak paham-paham. Nah, dari sini saya kemudian melihat ada satu materi dalam bahasa kehidupan ya, dalam bahasa Arab ini, yaitu pembahasan isim isyarah ya. Pembahasan isim isyarah. Itu yang pertama. Yang kedua saya mendengar satu video dari al-ustadz ya, murabbi ya, murabbi kita semuanya, pimpinan umum Hidayatullah. Beliau menyampaikan ketika membahas tentang wabah atau virus corona ini, bahwa virus corona ini ya tidak mematikan. Yang mematikan, yang saya tangkap ya, yang mematikan adalah ya dialah yuhyi wa yumit ya, Allah yang menghidupkan dan mematikan ya. Walaupun Nabi Ibrahim didebat oleh Namrud ya. Ya, katanya Namrud juga bisa menghidupkan dan mematikan. Tapi ya bohong Namrud itu ya. Lah, dalam video itu Ustadz Abdurrahman Muhammad menjelaskan ya, kita usul kepada Allah. Ya. Bagaimana itu hanya untuk usul ya. Nah, terkait hal ini lalu saya mengingat satu materi lagi dalam bahasa kehidupan ini, karena saya ini ngajar bahasa Arab ya. Dan saya meyakini bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa kehidupan kita, bahasa gerakan ya. Karena dalam bahasa Arab saja itu huruf-hurufnya ya, tidak bisa berbunyi kecuali digerakkan, dikasih harokah, al-harokah ya, bahasa gerakan. Ada namanya isim mausul ya, isim mausul. Yang pertama tadi apa? Isim isyarah. Yang kedua isim mausul ya. Baik, saya mengilustrasikan sedikit ya, bahwa ada isim isyarah, ada isim mausul. Isim isyarah ini penjelasannya dalam bahasa Arab itu isim yang menunjuk, sehingga ada yang ditunjuk yang disebut dengan al-musyaru ilaih ya. Al-musyaru ilaih, yang ditunjuk ya. Sementara isim mausul ini isim yang tidak akan sempurna maknanya kecuali bersambung dengan jumlah. Jumlah ini susunan ya, tarkib ya.
susunan kata atau syibhu jumlah. Dan jumlah atau syibhu jumlah itu disebut dengan silatul mausul, penghubung. Nah, baik, sampai di sini saya ingin mengkerangkakan bahwa ada 3 hal dalam kehidupan sosial kita di mana kedekatan itu digambarkan dengan 3 hal ini yang disebut dengan dhamir. Antum tahu, dulu waktu kecil saya sering mendengar lagu sholawat namanya Sautud Dhamir. Innahu Sautud Dhamir. Sautud Dhamir itu adalah suara hati. Jadi dhamir itu adalah hati. Ya, baik. Kita pahami dalam bahasa Arab ada dhamir. Ada dhamir yang itu sifatnya mutakallim, yang itu berbicara, saya ya. Kemudian ada orang yang dekat dengan saya, lalu saya ajak bicara, dia adalah mukhatab, maka posisinya adalah kamu. Lalu ada orang yang itu jauh, bahkan tidak terlihat di sini. Itu disebut dengan dia atau ghaib. Nah, ini dalam kerangka sosial, bagaimana seseorang itu pengen diakui keakuannya, kan begitu. Sehingga dia muncul, apapun yang dilakukan ingin muncul, oh saya itu keakuannya. Sementara bahasa Arab kita pahami, bahasa Arab ini bahasa yang tidak pernah, bahasa fi'il, bahasa pekerja, bahasa kerja. Tidak menghiraukan apakah yang mengerjakan itu 1 orang atau 2 orang, 3 orang. Tidak. Qala, yang penting qala dulu. Dhahaba dulu, begitu. Bahasa fi'il. Mau dia yang dhahaba itu suatu orang muslim, dhahabal muslimu atau muslimuna atau musliman, ini tidak masalah. Atau dhahaba Umar wa Muhammad, terserah. Yang penting dhahaba dulu, kerjanya dulu. Sehingga tidak pernah bahasa Arab ini mengumpulkan atau menimbulkan keakuannya. Oke, itu kerangkanya ya dalam perspektif berpikir sosial. Kita kembali ke apa yang ingin saya hubungkan tadi, bahwa ada orang itu dia jauh, dia ingin menjadi orang kedua sehingga diajak bicara, kamu, anta, saya ana, anta, atau ada huwa. Nah, perjalanan dari huwa kemudian naik derajat kemudian menjadi anta, lalu menjadi saya, lalu dikatakan, oh kalau ini orang kita ini. Maksudnya orang kita ya orang seperti saya maksudnya. Nah, kalau ini sepupu saya dan seterusnya. Lalu itu adalah proses yang dilakukan ya dalam semua kegiatan apapun itu ya. Itu dilihatnya dari mana? Tadi ada segitiga ini. Isyarah, mausul, ya, isyarah, mausul, dhamir. Nah, ini mempengaruhi nih perjalanan dhamir bagaimana itu dilihat isyarah. Sehingga mausul ini adalah penghubung bagaimana untuk usul tadi. Sampai di sini ya, paham ya? Jadi ada sebenarnya ya semuanya saling berkaitan, berhubungan. Mausul ada silatul mausul, isyarah ada musyar ilaih. Tinggal siapa yang memberikan isyarat, siapa yang mengambil isyarat. Maka ada bahasa yang lain disebut dengan kita mengambil ibroh. Ini insya Allah ya, ini kita kaji perspektifnya dan insya Allah ini menjadi satu tulisan yang menarik yang bisa saya angkat nanti. Cuman ya sekali mungkin juga bisalah saya melalui video ini. Demikian saya cukupkan dulu, silahkan antum pikirkan ini. Bagaimana kerangka 3 hal ini bahwa isyarah, mausul dan dhamir ya. Di mana setiap orang yang bertemu ketiganya itu akan memahami dalam pandangan pertama. Ketika bertemu pertama kali ya sudah kayak gitu, tidak pernah berubah gitu. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.